nasta'in wa ala dunya wa din wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi Bapak Ibu jamaah sholat subuh masih kami jangan hormati. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami memenuhi amanah dari panitia dari Masjid Al-Firdaus untuk menyampaikan atau saling berbagi tentang firman Allah yang berkaitan dengan ayat kauniyah berupa tubuh kita sehubungan dengan bagian yang kami pelajari yaitu masalah kesehatan. Sebelumnya Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menyampaikan beberapa disclaimer atau istilahnya kita dahulu bahwa dalam penyampaian nanti kami akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentang apa itu prinsip hidup dan kesehatan, yang kedua tentang apa itu sunnah. Dari dua bagian ini nanti akan memerlukan waktu dan sekitar 15 sampai 20 menit. Sehingga apabila Bapak Ibu ada kepentingan ketika majelis sudah dimulai, kami persilakan untuk nanti langsung meninggalkan tempat tanpa mengganggu seruan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua tentang ilmu yang sifatnya kauniyah, Al-Quran pasti benar sifatnya terbuka. Tapi ilmu yang sifatnya kauniyah itu sangat berkembang. Sehingga apabila nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, baik itu pada berawal dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, pengalaman Bapak Ibu sekalian yang sudah berpuluh-puluh tahun, ataupun pernah baca di mana ada yang kurang sesuai, tidak ada masalah itu. Kita sama-sama terbuka. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya izinkan kami sebelum awal tentang masalah subuh, kita bicara tentang apa itu hidup di dalam kesehatan maupun di dalam kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa sholat subuh saat ini tentunya ada beberapa hal yang kita harus penuhi. Yang pertama, kita punya ijazah yang memungkinkan kita bergerak untuk sampai ke sini. Apabila saat ini ijazah kita sedang demam atau kaki kita sakit, mungkin kita tidak sampai ke masjid ini. Atau kaki kita sehat, tapi jantung kita sedang bermasalah, sesak, tidak mungkin untuk berdiri atau berjalan sampai ke masjid. Itu juga tidak memungkinkan kita sampai ke sini. Atau jantung kita sehat, kaki kita sehat, tapi otak kita tidak bisa menggerakkan kaki dan tangan kita sampai ke sini. Itu sehingga untuk kita menjadi seorang manusia, pertama kita ada komponen namanya jasad atau tubuh. Apakah tubuh itu cukup? Seorang mayit itu tubuhnya komplit, tapi tidak dikatakan itu sebagai manusia, dikatakan bekas manusia. Berarti ada komponen lain selain jasad yang harus ada sebelum seorang itu dikatakan manusia. Apakah komponen itu? Kerbau punya kaki, punya kaki depan belakang atau tangan dengan kaki, punya usus, punya mata, punya kulit, punya otak, punya jantung, punya paru, sama seperti manusia. Kerbau yang sudah sembelih sama dengan mayat. Tapi kerbau yang hidup beda dengan kerbau yang sudah mati. Bedanya adalah ada sesuatu yang mengaktifkan jasad itu untuk berfungsi. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan ruh atau roh. Kerbau punya roh, tumbuhan punya roh, batu punya roh. Kemudian gunung Merapi yang kemarin sempat batu-batu meletus punya roh. Lalu apakah yang membedakan manusia dengan batu? Membedakan manusia dengan sapi atau kerbau? Membedakan manusia dengan tanaman padi? Sama-sama punya jasad, sama-sama punya ruh. Ada lagi satu komponen yang membedakannya. Itulah yang disebut dengan jiwa, atau dalam Al-Quran disebut dengan nafs. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian ditiupkan oleh Allah ruh
dan nafs di situ, roh dan jiwa, maka tercipta Adam. Penciptaan ini terulang pada kita, anak turun Adam. Ketika orang tua kita makan dari hewan maupun dari tumbuhan, sari patinya berasal dari tanah, diserap oleh tubuh kita, menjadi mani pada seorang bapak, menjadi sel telur dari seorang ibu, bertemu, tumbuh menjadi segumpal darah berkembang menjadi wujud-wujud jaringan, menjadi organ, ada yang menjadi kulit, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi paru-paru. Ketika saatnya Allah tiupkan seluruhnya, dilengkapi dengan nafs atau jiwanya, jadilah manusia. Ruh itu adalah bagian dari ilahiyah. Semua makhluk ada komponen ilahiyahnya, sehingga di situ ada komponen kesucian. Entah orang yang hidup di Indonesia, entah orang yang hidup di Amerika, entah orang yang pernah bersinggungan dengan agama Islam atau tidak, di situ ada komponen ruhnya, sehingga ada nilai kebenaran universal, ada nilai kebaikan yang semua orang itu ada, karena di situ semua ada komponen ruhnya. Nah, yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah kualitas dari nafs atau jiwanya. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ruh sifatnya netral, pasti baik karena komponen ilahiyah. Tapi nafs atau jiwa ada kecenderungan menjadi baik atau menjadi tidak baik. Fa'alhamaha ada kecenderungan fataqwaha menjadi takwa atau fujur atau menjadi sesat. Disitulah maka dalam Al-Quran ada bermacam-macam jenis nafs atau jiwa yang diharapkan kita menjadi nafsul mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita awali kajian pagi hari ini tentang bagaimana pengertian jasad, ruh, dan nafs? Karena jasad itu sendiri berfungsinya berkaitan atau dipengaruhi juga oleh fungsi dari nafs atau jiwa. Ini yang seringkali tidak bisa dijawab oleh kedokteran barat. Kedokteran barat itu memandang tubuh kita sebagai kumpulan daging yang melakukan suatu reaksi kimia yang menghasilkan suatu input energi ataupun input fungsi, sehingga apabila ada masalah di dalam tubuh kita diberikan bagaimana penyeimbang agar reaksi kimia itu terjadi, diberikanlah obat-obatan secara kimiawi. Padahal kalau kita ketahui bahwa reaksi kimia dalam tubuh kita itu sangat-sangat kompleks, tidak bisa memberikan obat 100 macam untuk menyamai reaksi yang ada dalam tubuh kita, sehingga tidak salah kalau misalnya rumah sakit kita buka sampai 10, 15, 20 itu pun tidak bisa mencakup semua permasalahan dalam tubuh kita. Semakin banyak masalah, semakin banyak upaya yang diberikan. Semakin banyak upaya yang diberikan, berarti ada ketidakseimbangan lagi yang terjadi. Itu kenapa sampai seringkali saya di rumah sakit, saya kerja di rumah sakit, saya dokter dengan latar belakang pendidikan di negara. Banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa diselesaikan dengan obat. Darah tinggi contohnya, apakah obat darah tinggi menyembuhkan penyakit darah tinggi? Tidak. Hanya bisa mengkontrol selama minum obat itu tekanan darah bisa terkendali. Ternyata apa? Kalau kita bayangkan sebuah komputer, jasad kita itu adalah hardware-nya. Ada monitor, ada prosesor yang dulu isinya Pentium 1, 2, 3, sekarang iCore 1 sampai 8 sampai 12 dan sebagainya. Ada VGA card-nya, ada store card-nya, ada hard disk-nya, ada RAM-nya. Itu ada jasad kita semua. Apakah software dan hardware ini bisa berfungsi? Bisa kalau yang pertama harus ada listrik yang ditajamkan, dicolokkan. Itulah ruhnya. Jasad kita itu bakal akan berfungsi apabila ada ruh yang menghidupkannya. Apakah setelah dicolokkan itu sudah berfungsi? Apakah komputer yang sudah dicolokkan itu sudah bisa kita gunakan untuk misalnya bekerja di kantor dengan Microsoft Office-nya, atau yang kerja di arsitektur dengan AutoCAD-nya, atau yang bisa grafis
wajahnya kepanasan, overheat. Bisa jadi coklatnya tidak keluar suaranya atau gangguan penampilan di VGA-nya. Itu adalah apabila kita memasukkan nas-nas yang kotor yang berlebihan dalam tubuh kita. Misalnya nafsu amarah itu ada salah satu bentuk nas. Ketika kita instalkan nafsu amarah yang tidak pada tempatnya pada tubuh kita, yang terjadi adalah terjadi suatu reaksi yang tidak semestinya terjadi pada jasad kita. Bagi contoh, di dalam otak ada bagian yang berfungsi untuk mengatur emosi. Tidak ada yang namanya adalah sistem limbik. Jadi otak ada bagian kurang lebih besarnya adalah 0,5 kilo. Atau kalau untuk kita lihat tangan kita masing-masing itu, kalau kita terangkan, ya otak kita itu berbeda segini. Tebalnya, lebarnya segini. Jadi berapa otakmu? Ya kurang lebih segini. Tebalnya, lebarnya. Di situ ada banyak sekali pusat-pusat yang sudah dikenal, ada 65 pusat, ada pusat melihat, ada pusat mendengar, tapi masih banyak sekali daerah-daerah yang belum diketahui fungsinya. Nah, salah satu pusat yang sudah dikenal adalah pusat emosi di daerah amigdala. Nah, ketika kita memasukkan software amarah, nafsu amarah, jiwa amarah dalam tubuh kita yang berlebihan, maka sistem limbik ini akan bekerja secara berlebihan. Sistem limbik ini akan mengeluarkan hormon namanya kortikosteroid. Hormon ini akan merangsang kelenjar di bawahnya namanya kelenjar hipofise mengeluarkan hormon kortikol, akan mengeluarkan hormon yang diterangkap oleh daerah di atas ginjal, mengeluarkan kortisol. Efek hormon kortisol ini apa? Denyut jantung menjadi cepat, pembuluh darahnya menyempit, kemudian terjadi apa? Kelenjar keringat kecil kelebihan. Itulah yang dirasakan ketika kita emosi. Badan panas semua, kemudian kering, kemudian data berdebar-debar, tekanan darah naik. Kerusakan yang awalnya dari masalah di software nafsu kita itu akan merusak hardware kita apabila itu terjadi berlebihan dan tidak terkontrol. Kerusakan salah satu pada hardware kita adalah penyakit yang disebut dengan stroke. Jadi stroke itu sendiri Bapak Ibu, kalau kita bayangkan otak kita ini sawah, di situ banyak sel-sel saraf. Itu ibaratkan seperti padi-padi. Padi itu bisa hidup apabila mendapatkan aliran air dari selokan. Otak kita juga demikian. Di situ ada miliaran. Ketika kita lahir itu kurang lebih ada 2 miliar sel saraf. Baru sel sarafnya masih ada sel-sel pendukung yang mencukupi hidupnya saraf. Jadi ada triliunan di situ sel. Ketika ada sumbatan atau masalah di dalam aliran yang menuju ke arah otak, atau kalau untuk sawah ada masalah di saluran irigasi yang menuju ke sawah tersebut, maka terjadi kerusakan pada padi yang di sawah tersebut. Padinya ada yang menguning. Kalau lama tidak dialiri lagi, yang menguning itu lama-lama menjadi coklat dan mati. Sawah tidak hanya mendapat satu aliran air, ada banyak sekali aliran-aliran air. Otak kita sebagian oleh Allah didesain dari sekian ukuran otak ini terdiri dari ratusan pembuluh-pembuluh darah. Nah, pembuluh darah mana yang mengalami masalah? Masalahnya ada 2. Bisa jadi selangnya itu pecah, bisa jadi selangnya itu terbentuk. Itulah kalau yang dalam kesehatan disebut dengan stroke infarct, sumbatan, atau stroke hemorrhaging atau perdarahan. Akibatnya sama, tidak ada aliran
Sehingga manifestasi atau bentuk serangan dari stroke bermacam-macam, tergantung dari aliran darah mana yang terganggu, itu mengenai pusat apa. Kalau yang kebetulan terkena adalah aliran darah yang menuju ke arah pusat gerakan, yang terganggu adalah gerakannya. Apabila yang terganggu pusat memori, mungkin masih bisa gerak, masih bisa jalan-jalan, tapi jadi pelupa. Kalau yang terkena pusat bahasa, bisa jadi bisa mendengar tapi tidak paham, atau bisa mendengar, bisa paham tapi tidak bisa ngomongnya, atau bisa jadi hanya terkena adalah pusat gerakan wajah, pelor, yang lainnya baik. Itu adalah manifestasi dari stroke. Tapi mekanismenya yang kedua tadi, apakah tersumbat ataukah pecah? Nah, sekarang yang masalah adalah kenapa bisa terjadi pecah, bisa terjadi tersumbat. Jawabannya hanya satu, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Karena apa? Satu, dipengaruhi dari kualitas dari hardware-nya. Kita kalau beli komputer, kalau kita melihat harganya bagus, dipakai secara mampu, ya insya Allah tetap awet. Tapi sama-sama kualitas harganya susah, sama-sama dipakai dengan cara yang sama. Yang satu rusak, satu tidak. Ya itulah seperti juga tubuh kita. Kita sudah berusaha dari ketika kita masih mengandung. Kita berikan makanan yang baik, harapannya tubuh menjadi organ-organ yang sehat. Ketika kita sudah hidup, kita upayakan makan dan makan yang sehat, gaya hidup yang sehat. Harapannya harga kita terjalan dengan baik. Bila terjadi stroke, yaitu bahwa api. Namun ada faktor-faktor resiko yang mempermudah terjadinya dua hal tadi, terjadinya sumbatan atau terjadinya pecah. Itu hanya faktor-faktor resiko. Jadi kalau untuk beberapa hari yang lalu kita ketahui ada suatu kejadian di sebelah barat masjid kita, ada kecelakaan lalu lintas, ya, motor dengan mobil bersenggolan sampai masuk ke sawah. Kejadian tabrakan itu apakah penyebabnya? Bahwa alam visual. Tapi ada faktor-faktor resiko yang memudahkan terjadinya kecelakaan. Contohnya, jalannya mungkin halus. Kenapa halus? Karena halus artinya orang banter. Bisa jadi. Mungkin jalannya berunjal-berunjal. Kenapa gara-gara itu tidak bisa menyebabkan terjadi kecelakaan? Karena menghindari lubang, kurang menghati-hati, kena senggolan dengan lawan yang lainnya. Bisa jadi karena terhalang oleh pohon atau bangunan. Bisa jadi karena faktor motornya, remnya tidak pakem. Bisa jadi karena faktor cuaca, silau panas sinar matahari. Bisa jadi karena faktor penerangan. Itu adalah faktor-faktor resiko terjadinya kecelakaan. Tapi apakah penyebab kecelakaan itu? Takdir bahwa alam visual. Demikian juga ini. Ada faktor-faktor resiko yang mempermudah terjadinya suatu kejadian sumbatan atau pecah pembuluh pada manusia. Yang pertama, faktor usia. Sunatullah, organ manusia itu sudah disetel menjadi kayak jam pasir yang berjalan semakin lama, itu suatu qadarullah. Rambut mau tidak mau akan muncul uban, kulit mau tidak mau akan muncul keriput, mata mau tidak mau akan semakin rabun. Pembuluh darah juga demikian. Kita punya selang baru elastis, dalamnya halus, dipakai sekian puluh tahun, lama-lama keelastisannya ini akan berkurang. Kalau selang tidak elastis, suatu ketika kena hantaman menjadi pecah. Tapi kalau selang itu masih baru elastis, buat dipencet, diinjak, ya tidak masalah. Faktor usia. Yang kedua, penyakit-penyakit yang menyebabkan dalamnya selang ini menjadi tidak rata. Kalau kita punya selang, kita jojoi, ada luka kecil, bisa jadi itu akan menyebabkan selang menjadi tipis atau aliran bisa menjadi nyantol, tempat lumut. Itu yang terjadi di dalam pembuluh darah kita ketika kita
Selang bisa tersumbat kalau di situ mulai ada keraknya, entah lumpur, entah itu lumut. Lumpur atau lumut yang dalam selang udara itu kita ada macam-macam. Sumbernya apa? Terutama adalah dari makanan kita. Makanan-makanan yang tidak dibutuhkan lama-kelamaan akan mengendap, terutama adalah komponen lemak, baik itu kolesterol maupun trigliserid. Itu adalah faktor-faktor dari metabolisme. Faktor lain yang dari nafsu kita. Orang cemas, bukan marah, cemas, takut misalnya ini sudah mau musim mudik, takut nanti saya tidak kebagian tiket untuk mudik. Terjadi ketidakseimbangan lagi hormon dan fungsi saraf, menjadi aras-arasan bergerak, menjadi pikiran melulu. Itu juga faktor resiko terjadinya gangguan pada aliran darah ke otak. Lebih jauh dari cemas namanya depresi. Orang depresi itu mesti tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidur, sulit tidur. Akibatnya juga sama, tidak terjadi keseimbangan di sini. Jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau kembali menjadi seseorang yang sehat, kecuali karena faktor usia, karena semua penyakit akan ada banyak kecuali masalah umur, adalah bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan jasad kita dan bagaimana kita menyehatkan dari nafsu kita. Seorang dokter di rumah sakit rata-rata hanya bisa membantu untuk bagaimana urusan jasad. Bagaimana memperbaiki nafsu, itulah bagaimana kita harus sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Seringnya kita harus masuk ke kajian ilmu, masuk ke masjid, rasanya tenang. Ingat ketika dalam suatu sejarah, dalam persiapan perang Khandaq, Rasulullah begitu letih. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Bilal, ibulah kami dengan sholat. Sholat ternyata bisa menghilangkan keletihan secara fisik. Jadi dengan kita menyeimbangkan nafsu kita, menyeimbangkan jasad kita, insya Allah penyakit-penyakit termasuk stroke bisa kita cegah, ataupun apabila terjadi serangan stroke, moga-moga hanya dengan manifestasi yang sifatnya ringan dan segera pulih. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah SWT. Waktu sudah menunjukkan jam 5:30, jadi kurang lebih sudah 20 menit. Ini adalah pengantar atau mukadimah. Insya Allah tentang teori-teori stroke bisa kita baca di dalam banyak sekali artikel-artikel kesehatan. Tergantung bagaimana kita mensikapinya, hanya sekedar tahu atau kita mau mengamalkan. Dan satu lagi, bahwa komponen jasad dipengaruhi oleh komponen nafsu. Kerusakan pada jasad seringkali disebabkan oleh nafsu. Sebaliknya, kerusakan pada pada jasad juga bisa menyebabkan gangguan pada nafsu. Saling bertimbal balik. Contoh yang sangat populer adalah bagaimana gaya pornografi yang merusak jasad itu juga merusak nafsu. Karena ketika orang nafsu tercandu pornografi, ada bagian otak yang rusak. Tidak hanya nafsu kita yang rusak, jiwa kita yang rusak, tapi ada organ yang rusak di dalam sistem. Itu mungkin sebagai kajian yang akan datang. Kurang lebihnya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang dari Allah SWT, apabila kesalahan itu adalah murni dari kesalahan. Jadi buka-buka